dikupas-kupas, iya, supaya mereka tahu bahwa yang cinta sama kau punya Tuhan itu, Yesus itu, sebetulnya dia nabi. Yang memuliakan itu kami. Nah, ini kristologi. Ini kalau mau kristologi yang benar itu begini. Ya, kalau dibilang kita kristologi, belajar tentang agama Kristen, awalnya saja sudah salah. Kristologi adalah ilmu pengetahuan tentang nabi. Kenapa ini saya bawa? Perhatikan baik-baik. Supaya orang tidak bilang Kainama ini keliling bahwa kristologi itu adalah penghujatan serta penghinaan kepada agama Kristen. Hey, come on. Yang ngomong gitu, jika engkau orang Kristen, ternyata engkau tidak tahu agamamu. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malungku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. Oke. Sambung sebagai penutup. Ustazi ketik gini, Ustazi. Song of Song di Google kosong. Song of Song spasi 5 in Hebrew. Nah, Song of Song spasi 5 in Hebrew, Hebreo, in Hebrew. Oke, Ustazi. Itu Mekon betul, klik ya, Mekon betul. Oke, gedein Ustazi. Saya nggak butuh bahasa Inggrisnya, butuhnya yang sebelahnya. Lagi Ustazi, gedein Ustazi. Mantap. Ini yang saya mau nih. Demen saya kalau baca-baca kayak gini. Hati rasanya bahagia. Bacanya sama seperti Arab, dari kanan ke kiri. Ya, ini namanya huruf Ibrani, huruf Hebrew. Mekon adalah satu lembaga yang mencetak kitab-kitab dalam bahasa Ibrani. Nama kitabnya Tanakh. Di belakangnya ada nama Mamre. Tadi kita lihat ya, Mekon, Mamre. Mamre nama tempatnya, nama kotanya. Di mana di tempat itu ada masjid terbesar di Israel, namanya Masjid Ibrahim. Karena di situ dipercaya adalah makamnya Ibrahim. Ya makam, tempat kuburan beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Yakub alaihissalam ada di situ katanya. Orang Yahudi yang percaya. Tapi tidak dibikin sinagoge, dibikinnya apa? Masjid. Lucu ya? Yahudi anti sama orang Islam. Orang Islam ditembakin di Gaza, di Karmel, di Hebron, di Dila, di Ramallah, di tembok barat. Orang Islam dia paling perang gitu ya. Aqsa ditembakin ya kan. Tapi kalau untuk urusan keagamaan, mereka orang Yahudi lebih condong ke Islam. Nggak ada yang condong ke sana tuh, nggak ada. Mereka nggak makan babi, mereka
Mereka nggak makan daging guguk, mereka nggak minum hambar, mereka sholat sama seperti tadi kita baca, sholat. Mereka Tuhannya satu, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad katanya. Apa itu Ustaz? Saya ulang ya, kalau orang bohong diulang pasti beda, benar ya? Shema Yisrael itu untuk orang Israel. Adonai Eloheinu, Eloheinu, Allah, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Qul huwallahu ahad sudah ada sama mereka. Jadi kalau mereka tembakin orang itu karena tanah, mereka mau ambil tanahnya gitu loh. Politik lah apa ya, nggak ngerti lah. Lo Adonai Leha Elohim Akhirim Alpanai. Itu apalagi tuh Ustaz? Enggak, itu bahasa Sunda. Lo Adonai Elohim Akhirim Alpanai. Tidak boleh ada Allah yang lain, tidak boleh menyembah Allah yang lain, hanya Allah saja. Tuh. Nah, itu satu. Masih banyak yang lain ya. Oke, kita kembali lihat itu tadi Mekon. Ustazi geser ke bawah cari angka 16 Ustazi. Saya butuh bahasa Ibraninya. Oke. Nah, Ustazi, aku deketin ya Ustazi ya. Aku mau minta tolong. Ustazi liatin itu ya. Liatin tulisannya. Afwan. Biasa aja kali. Udah biarin Ale yang deketin. Nah ini minta tolong yang ini di blok, copy. Nanti Ustaz ikutin langkah ini ya. Copy sudah. Kita keluar ke Google kosong baru, Google Translate. Oke, saya nggak mau yang ini. Saya mau cari yang di bawah. No, keluar dulu. No, nggak mau Ustaz. Saya nggak mau web yang ini. Geser ke bawah. Ada Google terjemah. Nah itu, klik sudah. Nah sebelah kiri dibikin bahasa Ibrani. Bisa? Ketik aja Ibrani. Nah, sebelah kanan Arab. Sudah, masukkan. Wifi. Sudah, ya baik. Ulang lagi aja Ustaz sih, mungkin wifi-nya itu. Kenapa dia nggak mau Ustaz sih? Oh udah, besarkan. Lagi besarkan Ustaz sih, biar semua orang lihat. Ini bahasa Ibraninya, kita geser ke bahasa Arabnya. Lihat ini. Tuan guruku, jangan pernah malu pegang syariah yang benar. Karena nama itu sudah ada bahkan ratusan bahkan ribuan tahun sebelum orangnya dilahirkan. Dan nama ini dipuji di setiap lembaran kitab orang sebelumnya. Ini kristologi. Ini kristologi Ustazi. Kemuliaan Rasulullah Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu. Demikian barakallah. Saya buka sesi tanya jawab. Silakan setelah ini yang ingin bertanya angkat tangan dan maju dulu. Angkat tangan, saya dulu baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Prasetyo, berasal dari daerah Manado, Konsulat Somalia, Sulawesi, Maluku dan Indonesia. Iya, dari Manado. Lalu apalagi tadi perwakilan dari Konsulat Somalia. Konsulat Somalia maksudnya? Sulawesi, Maluku dan Indonesia. Sulawesi. Mana kelompoknya Somalia? Oh, pantas. Ketika saya tadi jalan ke sana bau minyak kayu putih. Fadal saya. Dari sini punya dua pertanyaan.
Oh iya. Di patung Yesus di bawah itu. Oke. Karena rumah saya ada tulisan itu. Iya. Oke. Tulisan ini. Habis itu yang kedua, bagaimana cara mendakwah keluarga saya karena bapak saya adalah penganut Kristen dan seluruh keluarga dari keluarga bapak saya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab dulu ya. Yang dua pertanyaan nanti ya. Takutnya saya lupa soalnya. Ya. Jadi saya jawab, tanya, jawab gitu. Ya. Ya Ustazi ya. Afwan ya, jangan marah. Baik, INRI itu Yesus Nazarenus Rex Iodianus. Sekali lagi. INRI itu adalah Yesus Nazarenus Rex Iodianus, artinya Yesus orang Nazaret, raja. Rex itu raja. Iodianus artinya orang Yahudi. Tulisan ini terdapat pada setiap patung-patung saudara kita Kristen dan Katolik. Apabila ada patung salib, di atasnya pasti ada tulisan INRI. Padahal tulisan itu tidak pernah ada sama sekali. Nggak pernah ada. Itu baru dibuat tahun 591 Masehi. Yang bikin orang bule. Titulus Cruxis ketiknya Ustaz. Titulus Cruxis. Titulus Cruxis. Ya, karena bacanya sama hurufnya memang agak beda ya. Kalau kita itu Titulus Cruxis. Itu tidak pernah ada. Di tes radiokarbon ternyata itu buatan tahun 900-an. Titulus Cruxis. Ya nanti itu aja. Gini tulisnya Titulus double L sudah. Spasi CRUCCIS Cruxis. CRUCCIS sudah, klik Wikipedia. Itu nanti bisa dibaca sendiri ya. Itu dibuat tahun 900-an. Namanya Titulus Cruxis. Nah itu dia. Geser ke bawah. Titulus Cruxis tuh. Orang bilang ini yang asli, yang nggak bohong. Tidak pernah ada. INRI itu tidak pernah ada. Baca sendiri nanti di bawah. Tahun 900-an baru ada ini di radiokarbon tes itu. Jadi INRI itu artinya tulisan berasal dari Yesus Nazarenus Rex Iodianus. Tapi itu tidak pernah ada sebetulnya. Salibnya juga tidak pernah ada. Golgota tidak pernah ada. Siapa yang bilang? Alkitab. Gabata tidak pernah ada. Penyaliban tidak pernah ada. Yang paling parah adalah namanya Shroud of Turin atau kain kafan Turin, yang dipercaya kain kafannya Jesus. Itu ternyata kain kafan orang Muslim, namanya The Shroud of Godwin dari tahun 1200 Masehi. Oke, bagaimana cara saya mendakwahi? Jangan pernah coba kau dakwahi papamu. Dihajar balok nanti kau. Papa kok didakwahi? Nah, terus gimana Ustadz kayak ini gimana? Kita kan pendakwah, Ustadznya pendakwah. Saudaranya Ustadznya juga didakwahi, iya. Tapi jangan ngomong dengan akhlakul karim. Biarin dia maki-maki kita. Cuci kakinya, ciumin dia. Kalau kita punya rezeki, bawa yang terbaik buat dia. Nanti dia akan bertanya-tanya, kamu sudah aku marah, sudah aku benci, sudah aku hina-hina kau jadi Islam, tapi kenapa kau tidak baik? Itulah agamaku sekarang, Papa. Papa mau tahu agamaku? Aku cerita sama Papa, baru ngomong tentang Islam. Itu insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Barakallah, insya Allah ya. Silahkan yang kedua. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Ustaz Ali berasal dari Gorontalo. Toyus Gorontalo, Ustazi, Gorontalo. Di sini saya ingin menanyakan, jadi beberapa hari lalu saya sempat baca novel spiritual. Di situ ada tokoh yang Novel siapa? Ali. Novel siapa? Novel judulnya Rintian dari Lubang Lebanon karya Ustaz Taufik Rahman Al-Azim. Oh ya, ya. Terus lalu apa yang? Nah, terus di situ ada tokoh yang mana agamanya Kristen
Maron. Maroni, Kristen Maroni. Ada di bukunya. Enggak, tulisannya hurufnya apa? Coba. Tuh, hurufnya apa? Hurufnya. Kristen Maroni. Huruf Maroniknya apa? Maroni. Iya, apa? M-A-R-O-N-I-T. M-A? M-A-R-O-N-I-T. Oh, Aharonit. Ya, terus Ustaz. Sip. Oke. Ini meminta penjelasannya yang lebih detail dan lebih konkret Baik. mengenai Kristen Maroni. Ya. Syukran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya, Ustaz, supaya saya nggak lupa. Siapa namanya tadi, Ustaz? Aldi. Ustadz Aldi dari Gorontalo. Woi, sadap. Ini kumpul orang Sulawesi sama Ambon. Sebentar lagi cari gitar nih berdua nih. Wih, orang-orang dari sana nggak bisa jauh dari gitar, bos. Nyanyi. Sio mama. Wah, macam-macam. Nanti, ya pokoknya begitulah orang apa. Naluri ya. Nalurinya nyanyi ya. Sama Pasanggaya. Orang dari Sulawesi, Ambon, Papua itu nomor 1 nyanyi, nomor 2 dansa, nomor 3 tarik motor orang. Enggak lah, kalau muslimin enggak lah ya. Ya, apa Somalia? Barakallah Somalia. Barakallahu fiik. Sulawesi, Maluku dan Papua. Kakak, bagaimana kakak Ada baik-baik kakak. Kakak nanti buka puasa, makan ulang sagu kah? Begini. Itu sumber dari Maronit atau Makaronit. Itu asalnya dari Kolidirian. Itu adalah satu gini. Orang bilang, Ustaz, kok Kristen itu ada Ortodoks, ada Katolik. Itu denominasi. Gini, kekristenan sebelum tahun 325, sekali lagi pelan-pelan banget, karena pertanyaan dalam. Walaupun itu cuma novel. Itu novel, tapi novelnya apa? Kayak scientific ya. Apa? Berdasarkan apa tuh? Kayak ya kayak gitu-gitu ya. Film Star Wars itu kan juga kan ya. Itu film, tapi science ya. Kayak gitulah ya. Si Syekh itu tulisnya luar biasa. Begini. Sebelum 325 Masehi, agama itu tidak ada denominasi. Yang antum sebutkan tadi itu namanya denominasi. Protestan, Karismatik, Pantekosta, Advent, gereja-gereja Orang Kudus, lalu ada Mormon, lalu ada gereja Sidang Jemaat Allah namanya, lalu ada gereja Kemah Daud, lalu ada banyak sekali gereja. Ada Fatimah Orang Suci, ada gereja-gereja Yesus Kristus Orang Suci Akhir Zaman, ada gereja Ilmu Pengetahuan, banyak sekali. Sampai dengan hari ini saja ada 42.000 denominasi yang berbeda. Dan masing-masing orang jemaatnya tidak bisa masuk gereja di tempat yang, misalnya gini, saya Protestan masuk ke gereja Karismatik, walaupun itu bersebelahan, di tempat saya sudah penuh gitu ya, saya gereja sebelah aja lah ya. Nggak bisa, nggak boleh ya. Tuhan Yesusnya lain. Ustaz Ipung pernah mengalami debat sama orang yang punya Tuhan Yesusnya lain, padahal sama-sama Kristen. Yang satu Tuhan Yesusnya Trinitas, yang satu Tuhan Yesusnya Allah. Allah itu namanya Yesus. Jadi waktu disalib itu Allah disalib. Jadi Allah membunuh Allah. Ada yang seperti itu. Ya, dan itu jumlahnya 42.000 macam. Itu sebabnya mereka kemarin merasa terusik ketika pemerintah Indonesia tidak memberikan izin gereja. Ya iyalah, kalau dikasih semua kebanyakan. Isinya cuma 10, cuma 17, cuma 22 gitu. Ya. Jadi bukan pemerintah kamu kasih. Gini, ada gini. Kolidirian, COLLI Dirians, Kolidirian Christian. Kolidirian aja nggak apa-apa. Nanti ada ini kok. Nanti ada Wikipedianya ada. Ini zamannya
ini. Jadi mereka itu mengedepankan sisi feminisme, sisi perempuan ya. Feminisme menjadikan Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah dan tidak mati tapi diangkat lalu menjadi Ratu Sorga atau the Queen of Heaven. Sudah jelas ya? Itu ada sebelum, itu ada tuh Collidianism ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini timbul pertama kali di mana? Di Arab. Karena sejarah Collidianism ini, maka timbullah satu statement yang sangat memukul umat Islam. Ketika seorang buya mengatakan bahwa di dalam Ka'bah ada gambar Mary dan bayi Jesus, ditutupi oleh tangan Rasulullah supaya gambar itu jangan dihapus pada saat Fatu Makkah. Wah, itu sangat memukul saya, karena berarti beliau ini tidak tahu sejarah. Maaf, tidak mungkin terjadi ada gambar di dalam situ, karena jika ada gambar Mary dan Jesus di dalam Ka'bah, berarti pada saat itu Mary dan Jesus dianggap sama dengan berhala, betul? Karena di dalam itu berhala semua. Itu penghinaan dan pemujatan terhadap Maryam, ibunda dari Isa ibnu Maryam dan Isa ibnu Maryam sendiri. Dan saya buktikan bahwa kisah itu tidak pernah terjadi. Pertama, karena memang Az-Zakari Al-Azkari, Imam Az-Zakari ya, atau Az-Zakari, siapa yang menulis itu hadis itu, ternyata putus sanad. Hadis itu putus sanad dan tidak boleh dipakai. Saya langsung bertanya kepada tuan-tuan guru saya, terutama waktu Ustaz Hadi Hidayat, tuan guru kita sudah memberikan ilmu ya tentang itu putus sanad, itu tidak bisa dipakai hadis itu. Tapi dipakai oleh saudara kita Kristen. Untuk apa? Untuk ini yang tadi antum tanya, supaya membenarkan kekristenan mereka. Kita diakuin kok oleh umat Islam, gambar kita ada di dalam Ka'bah, dan pada saat Fatu Makkah Rasulullah menutup gambar itu jangan dihapus. Ada hadisnya, ternyata hadis itu putus sanad. Banyak yang dipakai oleh mereka, hati-hati kalau baca itu. Nah, banyak istilah-istilah itu dipakai oleh mereka untuk menyerang Islam. Demikian Ustaz. Ya, sudah jelas ya? Baik, silakan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan Mas Kaisang Abdurrahman, asal Sukabumi dari beberapa. Tia senyara Sunda musuhi susunan dawen tadi atau cara rangkel dia. Tadi nyari osna bahasa Indonesia hungkul atuh. Ya, silakan. Maaf. Ini daerah operasi saya soalnya di Sukabumi. Silakan Ustaz. Saya juga dari Gubernur. Gimana katanya tadi Sukabumi? Bagaimana? Kita memang Gubernur. Oh, ngana mama ku ngana. Ya pasti ngana cuma bahagia pak kita. Fadal Ustaz. Ini nyanda kuah kita cuma bagus saya kuah kita. Fadal. Pertanyaannya seperti ini Ustaz. Saya pernah baca jurnal soal inkonsistensi dalam Injil tentang kematian Yesus, dan sebagaimana kita tahu bahwasanya Yesus itu diangkat oleh Allah. Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah pada tahun pada tahun 30 sekian. Nah, di sini saya ingin bertanya dan untuk memperjelas juga kepada hadirin semua bahwa bisa diperjelas lagi ya soal inkonsistensi dalam Injil tentang kematian Yesus, karena yang saya baca di jurnal tersebut, di setiap redaksi dari Injil Lukas, Matius, Yohanes, dan Markus itu berbeda tentang kematian Yesus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tolong diperjelas Ustaz K tentang inkonsistensi atau ketidakkonsistenan dari pernyataan atau statement bahwa Yesus menurut kekristenan naik ke surga. Mereka tidak percaya Yesus diangkat. Ustazi,
Mereka sangat menjauhi hal itu. Bahkan kalau ada yang bilang Yesus itu diangkat, mereka bilang bidah itu. Serius. Gini, Ustaz boleh ketik The Gospel of Barnabas. The Gospel of Barnabas chapter 39. Mana dia? Itu kalau nggak salah Holy Scripture atau Advent, apa itu webnya itu Holy Scripture atau apa? Sacred Scripture ada nggak Ustaz sih? Itunya webnya. Sacred Text. Oke. Nah udah. Ya. Tunggu. Bisa digedein lagi nggak? Soalnya, aduh ini mata saya. Oke, sebentar saya baca dulu. This is answered when God had expelled. Geser ke bawah pelan-pelan Ustaz sih. Geser ke bawah pelan-pelan. Geser terus. Geser fortune filled with the whole. Geser lagi Ustaz. Geser. Adam having spring. Oh, ini tentang Adam. Oke, nggak apa-apa. Ini aja dulu ya. Ini ya. Itu yang paragraf kedua itu diblok semuanya Ustaz sih. Itu yang kedua. Oh, sudah diterjemahkan. Adam setelah berdiri melihat di udara sebuah tulisan yang bersinar seperti matahari yang berbunyi, hanya ada satu Tuhan dan Muhammad adalah utusan Tuhan. Ini di Gospel of Barnabas chapter 39. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti semua tulisan di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang penyaliban itu perlu dipertanyakan, begitu kan? Ya, 221 sekarang Ustaz. Chapternya 221. Oke, kita terjemahkan lagi, kita baca lagi. Nanti habis ini kita tutup dengan Kisah Para Rasul. And Jesus turned himself into whom rich. Ya, terjemahkan aja nggak apa-apa sih. Terjemahkan aja. Ya, di sini dijelaskan bahwa beliau sendiri dicatat tidak disalib. Jadi timbul pertanyaan tentang Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang tadi Ustaz bilang, gitu ya. Nanti baca sendiri ya, chapter 221. Oke, sudah ya. Baik, kita sekarang ke Kisah Para Rasul. Ketik aja Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Ustaz sih diangkat. Kan pertanyaannya diangkat, benar Ustaz sih? Kita sudah lihat bahwa Bible Gospel menyatakan bahwa dia tidak disalib. Kalau tidak disalib itu diangkat apa naik? Gini, Bible yang tua menyatakan bahwa Yesus tidak disalib. Kalau Bible yang Ustadz bilang tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes bilang dia disalib. Orang Kristen percaya dia disalib. Oleh sebab itu orang Kristen percayanya begini, Yesus itu bukan diangkat tapi naik. Karena dia adalah Tuhan, dia naik sendiri. Kalau orang yang percaya bahwa beliau itu tidak disalib, bilangnya diangkat, betul? Beda kan? Baik, kita buktikan sekarang. Kisah Para Rasul 1:11, versi paralel. Saya nggak mau yang ini. Kisah Para Rasul 1:11 versi paralel. Ini tentang diangkat ya. Benar nggak? Orang Kristen pasti kalau ditanya Yesus diangkat, versi paralelnya diklik Ustaz. Syukron. Versi paralel, klik. Oke, baik. Gedein Ustaz. Gini ya, setiap orang Kristen yang ditanya Yesus diangkat, benar nggak? Benar. Tertulis nggak di mana? Di kitabmu? Di sini. Di sini nih. Di sini nih. Ya, Kisah Para Rasul 1:11. Apakah betul Kisah Para Rasul 1:11 bercerita tentang Yesus yang naik? Ya kan ada tuh, ya kan? Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini kan yang kamu tanyakan, benar nggak? Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kenaikan Yesus. Ini berbicara tentang apa? Tentang bumi datar. Orang Kristen yang bilang bumi datar. Ini ayat bukan tentang kenaikan Yesus. Ini ayat menyatakan
mengatakan bahwa orang Kristen beriman kepada bumi datar. Geser ke bawah Ustazi. Di bawah itu ada kata-kata yang di bawahnya ada nomor. Geser ke bawah pelan-pelan. Ini cara kristologi tuh. Kita tidak hina orang. Geser, terus. Nanti ada angka-angka tuh. Oke, pelan, stop. Nah, Ustazi lihat aja ya. Ustazi Tuan Guru lihat. Kemana dia? Oke. Cari langit. Itu 3772. Jangan diklik Ustazi. Jangan diklik ya. Jangan diklik. Jangan. Oke, nggak apa-apa Ustazi ini suka bercanda. Ustazi Google kosong, ketik Strong Concordance G3772 Uranus itu tadi. G3772 sudah? Baik. Yang blue letter. Oke, sudah ada blue letter. Oke, klik blue letter. Ya, klik, sudah. Klik saja biar dia terbuka. Ini hanya diketahui oleh orang-orang yang belajar teologi. Ini namanya leksikon atau nomor konkordansi. Setiap kata di dalam kitab mereka itu ada nomornya. Setiap kata, bahkan koma, dikasih nomor. Tapi saudara kita tuh nggak pernah baca ini, nggak pernah. Apalagi bahasa Ibrani yang tadi. Maka itu ketika dibilang nama Rasulullahku ada di dalam kitabmu, marah mereka. Geser ke bawah Ustazi, geser ke bawah, pelan-pelan banget. Ada namanya strong definition kalau nggak salah. Strong definition. Ada kotak di bawah strong definition. Ada? Oke, naik ke atas dulu sebentar. Saya baca dulu. The sky by the aplikasi geser ke atas Ustazi. Yang itu dia outline of biblical usage. Itu semuanya itu dari atas sampai bawah itu diterjemahkan Ustazi. Dari the valuable expanse sampai ke bawah itu diterjemahkan. Bisa nggak ya? Oh, langsung bisa. Baik, bentangan berkubah langit. Perhatikan baik-baik ya. Bentangan berkubah langit. Ayat itu bercerita tentang satu bentangan. Lihat bentangan itu apa? Bukan bulatan. Bentangan berkubah langit. Ini jangan ditutup Ustazi. Google kosong ketik kubah langit. Ustazi Google kosong ketik kubah langit. Kubah langit, enter. Kubah langit, gambar. Yang paling pojok sebelah kiri itu Ustaz. Klik. Ini gambaran bumi menurut mereka. Geser lagi ke bawah Ustaz, ganti gambarnya. Geser kan. Terus lagi ada yang bagus yang ini, klik. Tuh, kayak gini. Dahsyat ya. Antum dahsyat nanyanya. Ayat ini tentang kenaikan, nggak ada hubungannya dengan kenaikan itu tuh. Lihat. Itu kita dapat dari ayat mereka. Bukan fitnah. Ini dari ayatmu. Apa? Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Nah, Sasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa. Dari Rafa. Jakarta. Oh, dari Jakarta Rafa ya. Jakarta mana Rafa? Jakarta Barat. Di Cengkareng. Cengkareng. Baik. Saya punya keluarga. Dulu ibu saya pilih 3 agama. Dari Konghucu, Katolik, habis itu baru Islam. Dan sekarang dari keluarga ibu saya mempunyai biasanya ya acaranya Imlek itu biasanya dia acaranya dan ibu saya ikut. Ya. Dan biasanya saya juga ikut waktu dulu sebelum masuk pesantren. Masih biasa kalau ketemu sama saudaranya ngomongnya Kyonghi, tapi saya cuma beranggapan kalau itu bisa dapat angpau aja. Ya benar itu, benar. Tadinya saya mau ngomong saranin itu, ambilin duitnya, emang kenapa?
istilahnya mengumpulkan keluarga yang tadinya berpisah jauh dan kita berkumpul lagi dalam satu tempat. Tapi emang keluarga dari mama saya nggak pernah kayak ada babi dibolehin makan, enggak. Tapi kalau ada hidangan babi, keluarga mama saya pasti langsung bilang, ini jadi makan, babinya belum disunat kan gitu. Nah, tapi dibilang katanya, Oh, ada juga babi mualaf. Itu tadi disunat. Itu tadi ngomong disunat. Ya saya baru tahu kalau ada yang mualaf. Itu ngurus sertifikatnya gimana? Ya silakan. Pertanyaannya apa Ustaz? saya dari kemarin kan pasti kalau di masalahin agama, masalah ya acara itu kan pasti masalahnya Natal. Tidak pernah mendengar saya kalau Imlek itu diperdebatkan. Karena Imlek itu cuma hanya istilahnya tahun barunya, bukan kenaikan Islam masih seperti yang Natal itu. Dan ini saya juga apakah boleh keluarga saya ngajarin seperti ini? Boleh. Dan juga kalau seperti mengatakan Kyongki itu Boleh. Oh iya. Kan tadi niatnya angpau. Niatnya angpau kan? Begini, Kyonghi itu Nijian Kuaile Wongsi Rui Gongsi Facai. Itu adalah pergantian musim, ucapan selamat pergantian musim. Dari musim yang sulit menjadi musim yang penuh keberkahan ditandai dengan hujan. Setiap Tionghi, orang saudara kita Tionghoa ini Cungkoren. Kalau mereka bilang kita orang Indonesia Indiren gitu kan. Kalau di sana Cungkoren. Cungkoren ini saudara kita berharap hujan, itu tanda berkah. Ini masuk dalam wilayah budaya, betul. Yang tidak boleh antum lakukan adalah ikut bakar-bakar hiyo. Lempar-lempar itu yang kertas sudah dilipat jadi uang-uangan, tahu? Dilempar, terus ada perapian besar, dilempar. Lalu ada seperti rumah-rumahan, dilempar ke situ lalu ikut terbakar. Itu yang antum tidak boleh ikut. Misalnya abu, ambil abu, ada istilah ambil abu. Antum tahu nggak itu? Antum Cungkoren itu bukan? Atau keturunan? juga agama saya. No, enggak. Antum ada darah Cinanya, ada darah Tionghoanya enggak? Antum nggak tahu darah antum sendiri? Enggak, maksudnya ada keturunan enggak? Maksudnya Cungko. Mamanya Cungko. Mamanya orang Chinese Tionghoa, bukan? Bukan ya, tapi ada darah-darahnya gitu ya. Ada, karena suka ngumpul Kyonghi. Bagaimana mungkin orang Ambon kumpul Kyonghi? Kau gini. Kita hitam kumpul Kyonghi ya orang nggak percaya. Anak tanya antum punya garis keturunan nggak? Cungko dari mama mungkin ada. Alhamdulillah. Gini, kalau ada undangan dari keluarga toh, ya kan, tadi antum bilang gitu kan, ada makan babi, itu mereka udah tahu bahwa saudaranya muslim tidak akan makan itu, dan saudaranya muslim tidak akan bahkan minum di situ, tidak, karena takutnya ada minyak bak yang campur, ada cuknyuk yang terkena di situ, lalu ada gupoh, ada yupoh, ada bakut. Antum tahu nggak istilah-istilah ini? Bakut tahu, ya apal ya, enak soalnya. Ya, jangan, mereka masak, tapi mereka tahu saudaranya yang Islam tidak boleh makan. Mereka tahu itu dan mereka hormati. Lalu antum tanya tadi, kenapa kita ngomong cuma Natal sama Tahun Baru sama kenaikan? Kok kita nggak bahas punyanya orang-orang Tionghoa ini? Kyonghi boleh nggak? Karena memang mereka tahu diri. Orang-orang Konfutse, orang-orang Cungkoren, saudara kita ini, Cungko, orang-orang Hindu, Buddha, mereka tahu diri, mereka nggak pernah bilang, agamaku agama langit, agama samawi, Yesus itu Tuhan. Islam itu salah menjadikan dia nabi. Lahir di bawah pohon kurma itu nggak ada, itu dongeng. Karena mereka ngomong begitu, makanya timbul pengetahuan kristologi yang proporsional, berdasarkan kepada pemahaman secara ilmiah, saintifik. Kenapa kita nggak ngomongin Kyonghi? Mereka tahu diri. Saudara kita ini menempatkan dirinya tahu. Paling top kita pertunjukan barongsai. Salahkah itu? Ada unsur agama. Kalau kita percaya di situ ada
unsur agama, nggak usah nonton barongsai, gampang kan? Kita nggak usah kasih angpau ke mulutnya barongsai, gampang kan? Dan mereka nggak protes tuh. Mereka nggak protes kita nggak makan babi sama-sama. Enggak, mereka nggak marah. Tapi coba kalau kita nggak ngucapin selamat Natal, dibilang apa kita? Itu sebabnya beda. Penanganan terhadap kristologi dan pemahaman terhadap Kyonghi beda. Karena mereka tahu diri. Dan orang Islam juga ngerti bahwa kalau Kyonghi angpau nalang, ang artinya merah, pau itu artinya amplop, amplop merah, isinya duit, cien, cien lah. Makanya itu orang kita sekarang bilang cuan, cuan, ada. Ya. Yang penting cuan bos, cuan. Ya. Itu ada hubungannya dengan agama? Enggak, dikasih, ya ambil. Bodoh, dikasih duit nggak mau, nggak mau. Ambil. Ada lagi. Apa? Oh, tempat duka, rumah duka. Kenapa? Ini kalau anak kecil ini baca mayatnya apa? Agama saya baca Al-Fatihahnya. Apa itu? Enggak gini, kita agama Islam itu tidak menghakimi orang, bahkan jenazah pun tidak dihakimi oleh orang. Kalau dia meninggal dalam keadaan Islam, ya kita bacakan lah ya. Tapi kalau tidak, kita bacakan juga buat apa? Benar nggak sih? Bukan berarti dilarang, benar nggak sih? Islam itu proporsional, Ustaz. Islam itu menempatkan segala sesuatu pada tempat yang tepat, gitu loh. Bukannya dilarang. Dulu saya marah ketika papi saya meninggal. Benar. Saya lagi di Tanah Suci yang pertama, keberangkatan ke Haram yang pertama. Itu tahun 2011, tawaf. Terus saya lihat abis tawaf terus saya lihat orang-orang lain tawaf lagi. Benar nggak? Mandi lagi, ikhram lagi, tawaf lagi, benar kan? Ada kan yang gitu kan? Lalu ditanya saya tanya, kan udah tawaf, kok tawaf lagi? Ya ini buat papa almarhum. Kan papa saya udah meninggal, papi saya udah meninggal kan? Saya mandi lagi, saya ikhram lagi, saya tawaf. Ustadz pembimbingnya nanya, antum tawaf buat siapa? Buat papi, ya kan? Benar nggak? Lalu Ustadz nanya lagi, emang papi meninggal dalam keadaan Islam? Oh enggak, papi meninggal dalam keadaan Kristen. Nggak bisa, ngamuk saya di depan Haram, serius. Wallahi ini bulan puasa, marah-marah saya bilang saya ditipu sama Islam. Papi saya nggak boleh saya tawafin, papi saya orang yang paling saya cintai. Duduk dulu saya diterangkan. Antum tawaf lagi. Antum ke makamnya baca Fatihah, baca. Tapi maaf, kan dia tidak beriman. Bukannya kita tidak boleh melarang. Jadi kalau antum mau kirim doa, ya kirim aja lah. Masalah itu untuk dia atau bukan, Allah Maha tahu dan Maha memiliki kuasa. Dia akan memberikan yang terbaik buat jenazah. Ya enggak? Tapi masalah iman, dia beda. Kita kirim salah enggak? Enggak. Boleh enggak? Ya silakan aja. Tapi katanya enggak diterima. Emang antum Allah? Hak masalah jenazah itu menerima doa atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Tapi antum harus tahu dulu, tempatkan doa itu kepada jenazah pada tempat yang proporsional apa? Kita tahu kan dia beda. Udahlah, ya, nggak usah dipersulit gitu hidup itu ya. Udah, tapi kan itu orang tua kita, iya kita sayang sama dia. Allah melihat kok, kita udah jadi Islam. Ada nggak pengaruhnya buat jenazah? Itu urusan Allah, kita bukan Allah. Stop jadi Allah. Iya, menghakimi orang aja, orang salah sedikit, beda. Kayak yang tadi saya bilang. Taksi nggak ada di zaman Rasulullah mobil. Antum disuruh turun nanti. Repotnya bukan pada saat antum naik taksi online, tapi kalau naik pesawat gimana? Pilotnya nanya, ada ustaz di belakang
sebentar-sebentar Ustadznya itu nyala-nyalain kita tuh orang Kristen. Tanya sama Ustadznya, boleh nggak pilotnya orang Kristen? Orang Kristen itu tidak berminat. Tidak boleh. Pilot harus Muslim. Datang pramugarinya, Ustadznya maaf, ini parasut, silakan pintu sebelah sana. Gitu ya, kita harus bijak ya. Barakallahu.